Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Borau bapak-bapak ingkang kawula muliaken, alhamdulillah dalem menika kula panjenengan sami saged dipanggih saged matempal malih wonten panggahan ingkang berbarokah menika. Mudah-mudahan kepanggihipun kula panjenengan sami angsal ridhonipun Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Kepanggih kaping kalih menika kita di taklim ini akan melanjutkan ngaji fikihnya masih di wilayah mutahharah, masih di wilayah mutahharah, yaitu pada pasal tentang mandi, tentang pasal tentang furudul ghusli. Sebelum kita masuk pada kajian fikihnya, ingin saya sampaikan bahwa jadi terkait masalah kita mengaji ilmu, khususnya ilmu agama, menuntut ilmu khususnya ilmu agama merupakan kewajiban sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan maupun muslimah. Nah, karena wajibnya menuntut ilmu dan tidak ada batasan menuntut ilmu itu, baik dari lahir sampai ke liang lahat. Kewajiban inilah yang kemudian dibebankan kepada kita sebagai seorang muslim yang apalagi sudah mukallaf, yang kemudian terbebani dengan kewajiban atau tanggungan ibadah, baik ibadah yang sifatnya fardu maupun ibadah yang sifatnya sunnah. Maka kemudian alhamdulillah kalau panjenengan sami masih diberi kesempatan waktu, diberi kesempatan sehat, diberi kesempatan sambil berpikir, kemudian mau bersama-sama berkumpul membentuk jamiah yasinan dan tahlilan, di mana kemudian di dalam yasinan dan tahlilan itu yang merupakan zikir ditambah dengan ta'lim, dengan menuntut ilmu. Karena memang banyak hadis yang menerangkan berkumpulnya seorang muslim, berjamaahnya seorang muslim di dalam kelompok zikir dan kelompok taklim itu dicari oleh para malaikat. Seluruh malaikat di semesta alam ini mencari umat Islam, umatnya Nabi Muhammad yang sedang berkumpul mengadakan zikiran atau mengadakan taklim ngasih ilmu agama, yang dimana kalau dalamnya itu dalam bentuk zikiran, para malaikat tersebut pun ikut mengamini doa-doa kita, dan itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dijadikan dipamerkan, ini loh umatnya Nabi Muhammad yang akan mendapatkan anugerah yang luar biasa dari langit atau mendapatkan kabar gembira dari Allah SWT. Yang kedua terkait dengan ibadah.
bagaimanapun kita itu sebagai umat Islam yang sudah mukallaf itu artinya sudah memiliki kewajiban, sudah terbebani untuk melakukan ibadah perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Maka kemudian para ulama dengan tuntutan ibadah itu melakukan formulasi hukum, mengkaji Al-Quran dan hadis secara detail untuk kemudian dijadikan landasan, untuk kemudian dijadikan pegangan kita umat Islam di dalam melakukan ibadah. Kita sudah dimudahkan, ibadah kita itu tata caranya itu sudah dimudahkan oleh para ulama sebagai para mujtahid yang mengkaji Al-Quran dan hadis. Karena kita sendiri kalau misalkan mau mengkaji Quran dan hadis, mau mencari ilmu tentang tata cara sholat, tentang tata cara puasa, tentang tata cara haji di dalam Al-Quran, kita sendiri kalau mampu. Itulah tugasnya ulama kemudian membuat formulasi dari Quran dan hadis itu digali sedemikian rupa, dieksplorasi sedemikian rupa, ilmu-ilmu yang ada di dalamnya terkait dengan masalah hukum, lahirnya kitab-kitab fikih. Kitab-kitab fikih inilah yang kemudian dipelajari oleh santri-santri di pondok pesantren, dipelajari oleh bapak-bapak, ibu-ibu di pengajian rutin. Karena apa? Dengan kita mengkaji ilmu fikih sebagai ilmu syariat pun, kita itu jangan dulu mengkaji atau mempelajari ilmu agama yang terkait dengan hakikat, yang terkait dengan tasawuf, yang terkait itu terlalu tinggi. Dengan pelajari kitab fikih, pelajari kitab-kitab syariat yang berkaitan dengan tata cara ibadah kita, yang berkaitan dengan bagaimana tata caranya kita menjalankan sholat yang sesuai dengan tuntunan syariat, menjalankan puasa yang sesuai dengan tuntunan syariat, menjalankan haji dan lain sebagainya terkait dengan syariat, itu ada di dalam kitab-kitab fikih yang sudah disediakan atau disajikan oleh para ulama. Kata Rasulullah SAW, man yuridullahu lahu khairan fayufaqihu fiddin. Barang siapa yang mengharapkan Allah memberikan kebaikan kepadanya, maka Allah akan memahamkan dalam urusan agama, dalam hal ini ilmu agama. Orang yang ingin diberi kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memahamkan dia dalam urusan agama. Nah, kalau kita ingin paham urusan agama, ya kita belajar. Tanpa belajar, gak mungkin kita tahu ilmu agama. Kemudian dawuhnya sahabat Umar bin Abdul Aziz, man amila bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aksara ma yuslihu. Barang siapa yang beramal ibadah tanpa ilmu, barang siapa yang beramal ibadah tanpa ilmu, karena yufsidu aksara, maka lebih banyak rusaknya mimma yuslihu daripada baiknya. Nah, karena apa? Tentu kalau kita ibadah tanpa ilmu, ya ibadah kita tidak ada landasannya, tidak ada pegangannya, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kelak di yaumil hisab, setiap kita akan ditanya, jenengan kamu dulu itu pada saat belajar, pada saat di dunia melakukan amal ibadah seperti ini, belajarnya dari mana? Kulo otodidak Gusti, kulo belajar melu-melu mawon. Nah, itu ternyata tanggung jawab itu. Dengan adanya
ilmu yang diberikan oleh ulama yang sanadnya nyambung kepada Rasulullah, silsilah keilmuannya itu nyambung kepada Rasulullah, maka kados kula panjenengan sami yang sedang mengaji seperti ini, itu nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Panjenengan belajar fikih itu, kamu itu pada saat hidupnya belajar fikih itu, amalan seperti itu dari siapa? Di origin kula ini belajar kalau Mas Taufik, kula ditanati kalau Gusti Allah, kamu itu ngajari kitab fikih, hukum-hukum fikih itu dari siapa? Dipulai dari guru-guru. Melalui apa? Melalui kitab puluh harus ini kitab para ulama yang diajarkan dari guru-guru saya. Ada. Jadi itulah pentingnya kenapa saya selalu berkali-kali menganjurkan kepada jenengan Banten, khususipun ikan dereng turun ngaos, maupun sarang ngaos kita belajar bersama-sama. Di sini kita belajar, saya bacakan kitabnya, makanya jenengan pahami kalau misalkan memang ada kekurangan atau permasalahan yang belum bahas di dalam pembahasan kita ini, bisa ditanyakan, saya bisa menjawab, saya jawab. Kalau belum bisa menjawab, saya cari lagi referensinya, di lain waktu bisa saya jawab. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Furudul ghusli, masih membahas masalah terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan mandi wajib. Furudul ghusli utawi iki iku nerangkaken bab fardune mandi. Furudul ghusli isnani, fardunya mandi wajib itu ada dua. Jadi ketika jenengan mau melakukan mandi wajib, mandi janabah, itu ada dua fardu yang tidak boleh ditinggalkan. Yang pertama al-awwalun niat, yang pertama adalah niat. Asani yang kedua ta'mimul badani bil ma'i, air kulul badani, jadi meratakan air ke seluruh tubuh. Yang pertama niat. Niat sudah sering saya bahas di bab sebelumnya terkait dengan bab wudu, terkait dengan yang lainnya ya, itu sudah pernah saya bahas bagaimana tata caranya niat itu. An-niyatu qasdus syai'i qasdus syai'i muqtarinan bi fi'li mahalluha fil qalbi. Niat itu melakukan sesuatu ya, bertujuan melakukan sesuatu atau keinginan melakukan sesuatu yang dibarengi dengan pekerjaannya, tempatnya niat itu di dalam hati. Contoh misalkan kayak pembahasan sebelumnya, niat wudu itu niat harus dibarengkan dengan fardunya wudu. Masih ingat fardunya wudu ada berapa? Rukunnya wudu ada berapa? Yang wajib di dalam wudu ada berapa? Hah? Yang wajib di dalam wudu itu ada 4, ditambah 2. Yang 4 itu sifatnya fi'liyah, rukun fi'liyah. Yang 1 rukun qauliyah, yang 3 adalah rukun tartib. Yang 4 ini harus diingatnya, masa rukun wudu nggak tahu, jangan sampai kemudian kalau ditanya wudu berapa? 2. Ngaco itu. Rukun wudu itu kalau kita kiblatnya kepada Quran itu sudah jelas. Fasilu wujuhakum ila fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqain. Basuhlah wajahmu pertama, kemudian kedua tanganmu 2 sampai ke sikut, ya kan? Kemudian wamsahu ru'usakum,
usap kepala, wamsahu fi ru'usikum. Maaf kalau lupa ayatnya. Kemudian yang keempat, yang ketiga, membasuh, mengusap, bukan membasuh ya, bedakan membasuh dengan mengusap. Yang ketiga mengusap kepala, yang keempat membasuh kaki. Ini yang wajib, yang lainnya sunnah. Itu sudah saya jelaskan ya. Yang wajib itu fi'liyahnya itu 4. Nah, ditambah 2 di dalam rumusan ulama. Yang pertama niat. Niat itu dalam setiap ibadah itu mesti masuk di dalamnya sebagai rukun, sebagai kewajiban. Karena pentingnya ya nanti dalam di penjelasan detailnya di dalam mandiri ini nanti saya jelaskan sedikit saja ya, nggak untuk terlalu panjang. 4 rukun wajib di dalam wudu. Yang lainnya niat, membasuh tangan, kumur-kumur, istishraq, menghirup, itu sunnah semua, siwak dan sebagainya. Jadi itu di dalam rukunnya wudu. Yang pertama adalah niat. Kapan niat itu dilakukan? Jenengan kalau mengikuti mazhab Syafi'i, sekali lagi saya bilang, kalau mengikuti mazhab Syafi'i maka harus melakukan niat, tidak boleh meninggalkan niat. Hatta itu hanya dalam karena memang niat itu memang wajibnya di hati. Terus bagaimana kalau dilafadzkan itu hukumnya sunnah. Nah, kapan wajibnya niat itu dilakukan? Ketika berwudu. Masih ingat? Pada saat membasuh muka, pada saat jenengan nyawu air membasuhkan ke muka, jenengan niat di situ. Kalau niatnya pada saat basuh tangan, nawaitul wudu'a bi raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala, itu sunnah hukumnya. Tapi yang wajib itu pada saat basuh muka. Kalaupun tidak diucapkan di dalam hati saja, niat ingsun wudu atau mawon pun, misalkan pakai bahasa Jawa, niat ingsun wudu, niku pun sah, sepenting ada niat. Tuh. Nah, itu hukum niat dan kaifiyahnya, tata cara niat. Begitupun sekarang kita masuk pada bab mandi wajib. Kapan niat itu dilakukan? Sama seperti wudu, pada saat mengalirkan air yang pertama kali. Pada saat misalkan menggunakan cibuk gitu kan, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu atau nggak usah bismillah karena dalam toilet langsung mawon. Nawaitu raf'al hadasil akbari atau nawaitu husla li raf'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Nawaitu husla li raf'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Niat ingsun adus kanggo ngangkat atau ngilangaken hadas gede lillahi ta'ala karena Allah. Nawaitu husla li raf'il hadasi akbari lillahi ta'ala. Nah, itu pada saat air dialirkan ke seluruh tubuh. Itu niat. Bagaimana kalau kemudian pertanyaannya dalam satu waktu jenengan memiliki hadas besar double? Itu pasti, karena misalkan nyuwun sewu, kalau jenengan setelah berhubungan badan dengan istri, itu kan pasti ada 2 kewajiban atau ada 2 hadas besar. Hadas besar yang pertama itu pada saat pada saat nyuwun sewu masuknya zakar ke dalam farji, itu hadas besar yang pertama. Hadas besar yang kedua pada saat keluarnya mani. Kalau misalkan berhubungan badan tapi tidak keluar mani, tetap kewajiban mandi karena sudah memasukkan zakar ke dalam farji. Kecuali belum memasukkan zakar ke dalam farji, itu belum ada kewajiban untuk mandi besar.
Kalau belum sempat memasukkan zakat tapi sudah keluar mani, itu tetap berkewajiban mandi karena sudah keluar mani. Nah, kalau dua-duanya berarti memiliki dua hadas besar dalam satu waktu. Bagaimana niatnya? Apakah niatnya sendiri-sendiri atau niatnya dibarengkan sekalian? Nah, niatnya dibarengkan sekalian dalam satu waktu pada saat mandi. Jadi tidak perlu niat sendiri-sendiri. Satu cipuan niat untuk hadas yang pertama, di cipuan yang berikutnya niat untuk hadas yang berikutnya. Itu nggak usah seperti itu. Satu kali niat itu sudah untuk semua hadas besar yang ada di dalam dirinya. Tapi kalau kemudian ada dua niat dalam ada kebutuhan untuk melakukan mandi wajib dan mandi sunnah, misalkan di hari Jumat. Ya, misalkan di hari Jumat, bagaimana niatnya? Niatnya ya tetap sendiri-sendiri, karena tidak bisa digabungkan antara wajib dan sunnah. Jadi niat misalkan pada saat sholat Jumat mau mandi Jumat itu kok ada hajat, ada hadas besar. Berarti pertama niat untuk menghilangkan hadas besarnya, yang kedua niat untuk mandi sunnah Jumatnya. Artinya pertama jenengan mandi dulu, meratakan semua air ke seluruh tubuh dengan niat untuk menghilangkan hadas besar. Setelah itu mandi yang keduanya niat untuk sholat Jumat. Kata dia, jadi niatnya itu disendiri-sendirikan kalau misalkan terjadi seperti itu. Kemudian kaifiyahnya, tata caranya mandi, diringkasnya saja. Wal fardu ta'mimul lijis fa yata'ahadul mawadhi allati yukhsha 'adamu usulil ma'i ilaiha. Tata caranya fa yata'ahadul mawadhiha. Jadi menemen-nemen itu harus bersungguh-sungguh gitu ya, memperhatikan dengan sungguh-sungguh al-mawadhi allati yukhsha adamu usulil ma'i ilaiha, pada tempat-tempat di dalam tubuh kita ini yang dikhawatirkan air tidak sampai padanya. Jadi kita harus memperhatikan betul, jangan sampai hanya menyiramkan air di dalam tubuh selesai. Yang penting air terlihat atau dirasakan sudah merata di semua tubuh. Harus memperhatikan tempat-tempat yang dikhawatirkan air itu tidak sampai ke dalam tubuh. Contohnya, kalau ibtaini, kayak lekek gua. Nah, ini juga harus diperhatikan, jangan sampai lekek ini enggak terkena air. Wa mu'ati fil batni, lipatan-lipatan perut, kalau perutnya kita buncit itu kan ada lipatan-lipatan, itu juga harus diperhatikan. Wal udhuna, ini juga telinga, lipatan-lipatan dalam telinga. Wa ma bainal fakhidaini, dan apa yang ada di antara selangkangan, lipatan-lipatan dalam selangkangan. Wa ma bainal ilyataini, dan yang diantara bokong loro. Nah, itu lipatan-lipatan itu harus digosok atau dibasuh atau diusap dengan air sehingga tidak terjadi air itu tidak sampai kepada tempat-tempat itu. Selanjutnya terkait dengan orang yang belum khitan. Bagaimana kalau dia sudah balik tapi kok belum khitan? Dia muslim gitu. Artinya kalau punya hadas besar berkewajiban mandi. Nah, ini penting, harus membasuh aklafnya ini, kulubnya ini. Rasulullah tahtal jildati
kulfatil lati tuqta'u indal khitam. Yang pertama, kalau orang itu masih hidup maka wajib air itu sampai pada kalau belum dihitam kan otomatis bagian dalamnya itu pucuknya masih kotor Pak ya. Nah itu harus masuk ke sana air itu. Caranya bagaimana? Nggak tahu saya. Atau dibuka gitu ya. Dibuka gitu kan. Nah itu diresihi gitu kan. Diresihi. Kan bisa ya dibuka itu ya. Nah itu apa namanya itu kulupnya itu harus dibersihkan sampai ke situ agar mandi besarnya sah. Nah kalau orang yang sudah meninggal fi ghusl mayyiti yughsalu wa la yusalla alaihi inda ramli, tetap dimandikan tapi tidak perlu disolatkan. Ini menurut Imam Romli. Wayu yammamu ba'da ghuslihi, kemudian ditayamumkan. Kalau menurutnya Imam Romli ya, kalau dia muslim meninggal dan belum dihitam itu tetap dimandikan, tapi tidak perlu disolatkan. Artinya sholatnya setelah kemudian dia ditayamumi. Setelah dimandikan jangan langsung disolatkan, ditayamumkan dulu, kemudian disolatkan. Ya itu menurut Imam Ibnu Hajar. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar, ya, setelah mandi ditayamumkan, kemudian disolatkan. Nah itu Allah, mudah-mudahan itu menjadi karena yang detail seperti ini kadang-kala kan kita di masyarakat yang ada di realitas kehidupan kita tidak terjadi gitu ya. Rata-rata kalau sudah muslim balik ya rata-rata pasti sunat gitu kan, nggak mungkin nggak sunat gitu. Nah yang kayak gini itu memang harus ada hukumnya dan harus ada penjelasan hukumnya. Kemudian terkait dengan ini ringkasnya ya, kalau kita menemui air yang melimpah, ringkasnya seperti itu. Apalagi misalkan ya sudah ada sungai gitu kan, kita langsung silam aja di dalamnya, keluar sudah hilang atas besarnya. Kita yang belum ke sungai niat nawaitu husnul fil hadasil akbari lillahi ta'ala, keluar dari air selesai, sudah nggak punya hadas besar lagi. Kalau kondisi normal air berlimpah ya sudah, caranya seperti itu. Caranya niat, kemudian alirkan air itu ke dalam tubuh kita, baik pakai jamu atau pakai shower gitu kan. Kemudian kita gosok semua badan kita, celah-celah lipatan-lipatan yang ada di dalam tubuh kita, selesai. Itu sudah sah. Nah, kemudian perkara yang paling detail lagi, bagaimana kalau airnya terbatas, atau bagaimana kalau caranya mandi besar dengan cara pakai shower atau air yang dialirkan atau dituangkan ke dalam tubuh kita. Terus bagaimana caranya mandi dengan air yang sedikit kurang dari 2 kulah, kemudian menggunakan tangan kita untuk mandi. Nah, ini mau dilanjut secara detail, tapi pembahasannya panjang lagi soalnya. Ini cekap sementen mawon, mudah-mudahan makin kita lanjut untuk membahas detailnya di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat dan barokah di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa yusannu wallahu a'lam. Maka sarang-sarang tutup taklim ini dengan bacaan shalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil
الأبدان وشفعها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفعها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفعها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه wasallim. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.